kemarin itu kami sempat melakukan pelatihan tentang Spekta 16. Jadi kami buat majalah. Kami juga bekerja sama kemarin sama media informasinya kemarin deh, sama via Instagram, via Facebook. Kemarin juga kami kerja sama-sama tim humas Bu Wiwi. Iya, betul. Ya, jadi kami itu kemarin melakukan pelatihan Bu tentang bagaimana cara membuat majalah daring ini Bu. Nah, jadi kami itu kemarin ngambil siswanya, memang kami ngambil kelas 10. Kelas 10 Ya, aja. kelas 10. Yang kelas 11 ada, cuman itu yang memang tim redaksi dari OSIS Bu. Oh, dari OSIS. Jadi kenapa kami juga sama OSIS itu, kami harap sih biar bisa kami itu bersinergi, biar bisa nyari tim yang ngurus majalah daring ini Bu. Karena kan ini sebagai kenang-kenangan kami loh. Ya, artinya bisa melanjutkan. Betul. Nah, kemarin itu sudah kami laksanakan sih, alhamdulillah dengan lancar aja. Dan memang anak-anak kelas 10 ini antusias Bu ya, antusias sekali juga. Tapi kebanyakan dari mereka tuh, kalau menurut kami pribadi sih, mereka sudah pintar-pintar semua sih Bu, mendesain. Bagaimana dengan kontennya? Kontennya, tinggal isinya Bu. Yang ditanya. Iya, itu isinya itu anak-anak bisa nggak menyampaikan lewat tulisan? Kalau kemarin itu kami sudah pelatihan Bu ya, itu alhamdulillah sih kami sudah ngasih ilmunya. Untuk implementasinya kami masih nunggu hasilnya Bu. Oh gitu. Karena kemarin sudah kami kasih juga ke siswa tentang apa yang harus dicari, bagaimana cara wawancara, bagaimana mengolah informasi yang sudah didapatkan. Kemarin kan kita pelatihan jurnalistik dasar kemarin. Iya. Jadi 2 sih yang kami latih, jurnalistik sama desain grafisnya. Kemarin berapa lama pelatihannya nih? Pelatihan itu dari jam 8 sampai jam 12. Setiap hari? Sehari aja. Sehari aja. Iya. Hebat dong. Ya, sehari kelihatan anaknya ternyata ini. Karena memang sudah ada timnya kan Bu. Jadi kami tuh sebenarnya cuman kayak menjaring lagi lah Bu. Menguatkan lagi. Ya, mengarahkan juga. Bagaimana? Berarti ini bukan utusan dari masing-masing kelas, enggak perwakilan siapa dari yang memang anak di multimedia atau gimana gitu? Kalau kemarin itu sih dari per kelas juga Bu. Per kelas ada juga. Jadi total semua pesertanya ada 29. Banyak juga ya. Untuk tim redaksinya nanti yang inti Bu ada 8 orang yang nanti akan melanjutkan ini. Oh. Kelas 11 sama kelas 10. Di namanya di sini kalau di scan nih Bu sudah ada semua ya. Bu. Majalahnya ada. Redaksinya. Sudah ada beritanya, diambil dari web juga Bu, baru mereka kelola. Oh. Karena ada kalau buat berita Bu 5W1H ya Bu. Betul. Ya. Jadi itu yang kami buatkan siswa. Mungkin Ibu bisa scan dulu Bu. Iya boleh. Dari kami. Saya scan dulu lah. Iya Bu. Biar Ibu bisa nampak. Iya, akses majalah. Artinya anak-anak ini untuk membuat segala selain desain, kontennya dia sudah juga, untuk mempublikasikan juga sudah ya. Untuk kontennya bagian dari ini semua ya. Boleh. Tapi di dalam majalah sekarang kan edisi pertama Bu. Edisi pertama ini yang kami terbitkan sama siswa. Jadi belum memuat semua ini Bu, kayak inspiratif sekolah belum ada, karya tulis siswa juga belum ada Bu. Tapi ini nanti akan dilanjutkan oleh siswa Bu. Jadi ini bisa memuat majalah seluruhnya Bu. Ya, kemarin ini terbitnya per 2 minggu ya? Apa per 2 bulan ya? Iya, berencana kami 2 bulan. Iya, 2 bulan. Nah, kalau per 2 bulan ya sini sudah dibuka. Berarti ini memuat informasi ini bagian dari rubrik-rubrik ya? Maksudnya ada rubrik berita khusus sekolah, kan biasanya kalau majalah tuh kan ada bagian-bagian, dan ada isu-isu lingkungan apa nih, apa hanya beberapa ini aja yang diambil untuk setiap terbitannya dari ini. Oh, ke samping. Oh, di mana? Oh, digeser kah? Ini aja Bu. Oh, enggak lihat sudutnya. Oke, kita coba dulu. Majalah yang gitu. Majalah yang mendesain ya. Ini anak-anaknya yang desain ini. Iya Bu. Oh bagus juga. Ananda Nomra kelas 11-7 Bu. Oh, harus ada kaderisasi nanti kalau dia kelas 3 susah. Iya Bu.
Karena kamu juga rekrut kelas 10 Ibu. Ini edisi 1 Spekta 16 tanggal 16 ya terbitnya kemarin ya. 16 2026 apa Spekta 16? 16-nya Bu. Oh, sama 16. Oh, ini edisi 1 Iya. gitu aja ya. Bulannya aja. Bulannya. Suara redaksi ini awalnya. Ini pengarah redaksi. Daftar isinya, profil sekolah, visi misi. Ini berarti tentang sekolah ya, rubriknya dulu ya. Yang utama karena dia pengenalan dulu. Iya, Bu. Betul. Tip and trick. Nah, berarti isinya nanti berikut-berikutnya bisa berubah yang ini tadi. Gak kira tuh rubrik, untuk berita sekolah ini terkait tentang profil sekolah, bahwa sekolah itu sejarahnya seperti ini. Kemudian nanti ada rubrik lagi budaya lokal atau apa, nggak ada ya? Gitu, lanjut gitu aja. Umum Bu temanya. Ini posisi sekolah. Sesuai kegiatan sekolah aja sih Bu di bulan. Lihat momennya ya. Iya Bu. Kemarin juga kami angkat yang Bu. Ini ada warta berita tentang Podmas, yang podcast. Terus ada yang Smart Card ini kan kemarin April Bu. Kami angkat juga. Ini podcast. Iya, Bu. Kegiatan. Itu mengenai proses sekolah mengangkat Bu. Karena ini kan edisi pertama ya Bu. Iya. Dan juga manfaatnya tuh nanti ada penerimaan siswa baru kan Bu. Oh iya, sekalian promo. Publikasi lah ya. Misalnya 19 ini kayak gini. Sejarahnya begini. Iya. Ini berarti bisa tersedia selain begini untuk ditempel di mading, misalkan, jadi si anak-anak kan bisa men-scan ini ya. Misalkan selain dari ini bentuk publikasinya apa lagi? Link atau apa yang bisa di-share? Link. Nah, kalau link berarti nanti bisa kerjasama sama IG. Sudah. Artinya kan yang alumni bisa lihat, bisa ngeklik itu, nah dia bisa baca mading. Majalahnya Bu ya. Iya. Di IG juga disebarkan. Sudah ada juga ya. Belum Bu, nanti kamu juga ke IG-nya. Semanas ya. Jadi nanti kalau majalah ini terbit, nanti di IG sama di web juga ada. Jadi lebih luas jangkauannya gitu kan. Nanti juga rencana mau di-upload di web Bu. Bilang Bu Wiwi. mau di-share di web. Iya. Nah, berarti termasuk ini untuk berikutnya mungkin ya, karena ini kan masih apa ya, kayak tahap promosi nama gurunya. Dan juga kalau bisa bukan hanya prestasi dari muridnya, prestasi dari gurunya juga bisa diangkat. Itu. Ini kan prestasi sekolah, prestasi guru termasuk di prestasi sekolah. Nah, karya tulis siswa, galeri kegiatan siapa? Suara pelajar. Bagus ini sudah. Kami juga nanti Bu ada program namanya format prosedur FGD. Itu kami akan diskusi sama pihak sekolah. Dan keberlanjutannya kami ini Bu, kami ada beberapa pertanyaan Bu yang bisa Ibu jawab nanti Bu. Terkait FGD itu. Iya. Terus Sekarang aja. Iya. Ini saya ulang Bu ya. Dan sejauh mana proyek kepemimpinan ini mencapai tujuan yang sudah ditetapkan Bu? Nah, pertama tujuannya kan dari kalian. Cuman dari sekolah ini merasa terbantu. Artinya kami tidak perlu mendatangkan narasumber dari luar untuk melatih, apalagi membayar. Nah, yang pertama sekolah terima kasih sekali sudah dibantu ini. Artinya bukan hanya sekedar PPG di sini, tapi juga memberikan life skill lah ke anak didik kami. Nah, artinya nanti ini bisa, meskipun sebelumnya memang murid kami ada keahlian, tapi lebih diasah lagi. Jadi dia lebih terpacu, dan juga anak-anak kami di sini diberi ruang, kesempatan untuk belajar memperdalam daripada dia cari di luar gitu kan. Nah, sekalian bisa promosi sekolah juga, karena memang momennya mau SPMB. Nah, jadi kalau tujuan udah baik sekali, hanya saja tinggal
menjaga keberlangsungan ini loh. Itu yang kira-kira harus. Terus yang kedua Bu, bagaimana tingkat kepuasan sekolah terhadap hasil akhir proyek ini Bu? Kalau yang pertama mengikuti mungkin Bu Wiwi, saya sama rekan-rekan yang di multimedia ya yang mengetahui ini sejauh ini ya baik, tapi alangkah baiknya lagi kalau disosialisasikan ke guru-guru yang lain. Artinya kalau bukan guru-guru atau murid-murid kita yang lain menyampaikan ini, nggak bisa sampai orang lain tahu. Nah, berarti kalau sejauh sepengetahuan kami, karena kami yang diinformasikan di awal, ya kami bilang baik, bagus gitu kan. Tapi alangkah baiknya lagi, semua warga sekolah itu bisa tahu. Nah, caranya bagaimana? Nanti bisa promosi atau misalkan share ini ke ibu nanti sharekan ke grup info, nanti sharekan lagi ke ketua kelas, kan ada mereka perkumpulan. Mungkin ada di grup-grup OSIS yang lain atau di grup ekskul. Nah, itu jadi harus lebih percuma kalau kami yang tahu aja tapi di luar enggak. Jadi nanti malah akan tanya, itu program apa sih Bu Ang gitu kan. Nah, sementara mereka yang ini nggak tahu, boleh misalkan ditempel di mading, tapi nggak semua itu tersampaikan. Di mading kadang ya hanya lewat di perpustakaan yang sering kan, ya, di mana pusat-pusat keramaian siswa itu digunakan, entah di kantin juga boleh. Jadi kan tahu lah ya. Jadi yang sampai bikin ini kita sudah lelah, ada anak-anak mencurah pikirannya segala macam, tapi hanya segelintir yang tahu. Padahal tujuan kita bikin ini kan supaya orang lain semua tahu. Ya, itu. Iya, paling tidak orang lain di luar udah tahu, misalnya lihat IG, Facebook, apa segala macam. Tapi yang di dalam nggak semua tahu. Jadi bagaimana cara kita gitu, entah tampil di koperasi kah. Nah, paling tidak kita sudah usaha nih yang bisa kita jangkau. Misalkan grup WA sekolah dulu udah bisa, kemudian di lingkungan sekolah sudah bisa gitu. Syukur-syukur kalau misalkan kita ada expo, ada apa, ini kita biar aja bentuknya begini, dia bisa scan barcode pengunjung gitu kan. Nah, biasanya kalau ada kegiatan pameran, expo yang kayak kita kemarin di Taman Budaya ikut, taruh aja yang kayak gini-gini, nggak apa-apa, nanti orang bisa nyeken. Terkait itu ya, nanti akan ada eksperimen di titik gedung A, yang C atau B. Benar. Kayak gini berarti ya? Iya Bu. Bisa nggak, takutnya kalau kayak gini, apalagi di luar ruangan terus cepat rusak. Kira-kira dibikin dalam bentuk apa gitu? Bisa nggak? Misalkan kan ada berapa titik tadi? 3. Nggak banyak kan ya? Iya Bu. Nggak banyak. Setiap gedung. Bisakah yang biasa ditempel di sini, tapi yang dia ada pakai mika, jadi bisa diganti. Oh. Jadi kan edisi ini ganti. Kena angin, kena apa masih awet. Kayak apa kira-kira? Gak apa-apa Kak Bu, nempel di dinding sekolah gitu Bu. Takutnya kayak asal tempatnya aja. Kalau ini takutnya kena angin melewat. Gitu kan, hujan misalkan angin kencang itu juga. Nah iya, jadi kalau yang bermika itu kan bisa bongkar pasang. Nah kalau nggak salah, nggak tahu masih ada apa enggak ya. Dulu waktu masih SMA 10 kita baru datang ke sini itu, di setiap pintu kelas itu di sampingnya itu ada seperti mika. Kita nggak tahu fungsinya untuk apa mereka dulu pakai. Jadi rencananya kami tuh mau buat informasi masukkan di situ. Jadi guru yang hadir, mata pelajaran atau apa rencana gitu. Tapi terlupakan itu. Kebanyakan program. Eksekusi nggak tahu mana-mana. Nah, paling tidak ada satu titik, misalkan di gedung B itu, misalkan kalau ada di atas juga ada, tinggal ganti aja, tinggal ini nanti diganti, tinggal lepas, pasang lagi. Ya ini aja. Kayak apa sih kayak, tinggal dimasukkan, diselipkan di dalam mikanya itu aja. Kayak gitu lebih aman kalau menurut saya. Soalnya makanya ini juga kita taruhnya di dalam ruangan. Kalau di luar kan kayak di lobi kan kami buatkan papan besar di dinding. Kalau enggak gitu rusak, enggak awet maksudnya. Apa?
Ha-ha. Oh, Ah, kedengaran aja ya. Ibu? Oh iya ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ah, yang ketiga. apakah proyek berhasil mengatasi tantangan yang muncul selama proses? Kalau proses sendiri sih pas kami eksekusi itu, Mm-mm. ini kan khususnya di lab ya. Nah itu Di lab komputer. di lab untuk lab 1. Ha-ha. Dan fasilitasnya juga lengkap. Mm-mm. Ada komputernya, ada Mm-mm. proyektornya. Cuma yang kurang itu apa kemarin? Anu ya, speaker mungkin ya. Speaker. Iya. Oh, Sama mungkin karena pesertanya agak banyak ya. mm-mm. Kami juga agak kewalahan di situ. Ha-ha. Ya, Itu waktu pelatihannya Bu agak Ah. kewalahan memperhatikan latihan desain siswanya Bu. karena terhalang PC itu kali ya kebanyakan juga ya. Itu pesertanya rekrutnya sukarela apa ditarikin pesertanya? Jadi 29 orang tuh. Nah itu sih siswa nggak usah dulu ibu ya. Ah, ah. Kayaknya sih itu sukarela. Siapa yang mau? Artinya kan banyak peminatnya sebenarnya. Iya Bu. Ah. Yang ini kan sangat disenangi anak-anak berarti kan. Ah. Kendalanya itu aja ya kemarin ya. Sama itu sih Bu, karena kami kan di jam pelajaran ya. Iya. Ganggu itu sih. Kemarin sih Ibu sempat ditelepon sama salah satu guru. Nah, Bu, itu anak-anak bilang pelatihan apa? Ditanya ada jurnalistik, ada karya ilmiah kah apa gitu ya? Nggak tahu. Terus ditanya dari jam berapa ya? Jam 8 ya? Kok di jam sekolah ya Bu Ang gitu? Kalau kemarin saya bilang ada sih memang pelatihan itu yang karya ilmiah. Saya bilang karya ilmiah memang ada pelatihan. Tapi tak pikir karena dia kerjasama dengan KIR, Ibu pikir itu ngambilnya di jam ekskul KIR atau di luar jam pelajaran. Oh agak ini juga saya bilang, itu enggak Bu Ang, kayaknya tiap hari katanya gitu, terus sampai siang. Waduh, maka di akhir-akhir ini kan kami pada ngejar materi ini mau ngabiskan, kan tanggal 19 sudah ujian semester. Tetapi saya tuh taunya itu baru di hari Kamis. Hari Kamis rasanya. Katanya konfirmasilah ke pembina KIR. Iya Bu Ang, kalian sudah ngomong Bu Ang, iya betul, cuman saya nggak tahu, saya pikir di jam luar gitu kan. Nah, sangat sayangnya itu aja. Terus terakhirnya kapan? Kayaknya Jumat. Sudahlah kalau kayak gitu udah sekalian biarkan aja, udah nggak apa-apa saya bilang. Makanya tadi saya tanya, ini berapa lama pelatihannya? Kan sehari kan? Ya itu. Memang kami bisa sisi terbantu ya. Tapi kalau bisa itu di luar jam belajar sih maunya. Karena siswa kami terutama kelas 10 11 ini kan kalau hari tertentu dari Senin, Selasa, Rabu rasanya itu dia pulang cepat ya. Hanya sampai 13.20 kayaknya gitu. Nah, itu boleh dimanfaatkan lagi sampai jam 3 atau sampai jam 4, tapi mungkin terhalang dengan kalian kuliah siang kali ya. Nah, makanya itu agak saya nangkapnya, mungkin karena siang itu kuliah lagi. Ya nggak apa-apa lah, yang penting jalan sebentar, nggak lama juga. Mau nggak mau ya saling bertoleransi akhirnya kan. Itu aja. Selanjutnya ini Bu, ada bagaimana efektivitas komunikasi dan koordinasi antara kami ini Bu. Oh, kalau berkoordinasi iya di awal sudah ya kan, kegiatannya sudah. Sejauh mana saya sempat tengok juga di lab satu itu, lihat aja saya ada aja memang sampai siang kan ada Pak Holil. Kebetulan kami juga ngerjakan rapot kan waktu itu kan minggu-minggu kemarin. Ya bagus aja komunikasinya, koordinasinya, cuman ya itu tadi waktu pelaksanaannya kami nggak diinfokan, hanya tanggal. Nah, gitu aja kan ya. Dari jam berapa? Kalau Ibu tahu kan Ibu sudah ancang-ancang tuh. Kayaknya hari Sabtu atau apa gitu. Soalnya kan banyak hari liburnya juga. Belum lagi yang tes tek ukin ya. Nah, itu juga. Iya, yang penting udah terlaksana dulu. Kalau sehari itu pelatihan sebenarnya mungkin kurang. Perlu mungkin 2 hari, 3 hari supaya anak-anak itu betul-betul mantap ilmunya. Nah, ada ngundang dari luar juga narasumbernya. Hebat dong kalau gitu. Iya. Kalau untuk desain sih, alhamdulillah sih bagus-bagus aja. Cuma yang kami perlu apa sih itu yang mungkin yang wawancaranya. Gimana
menangani wawancaranya tanpa sinyal sumber terganggu. Iya. Mana ibu pertanyaannya mungkin itu yang harus kami pendekatan lagi. Iya. Memang si anak-anak itu nanyanya entah baik nadanya atau kalimatnya. Betul. Nah, selanjutnya Bu, apakah jadwal kegiatan proyek terlaksana dengan baik? Iya, terlaksana kan sudah tadi sehari jadwalnya. Hebat, sehari bisa terbit 1 mading. Nggak ada nambah-nambah lagi hari PR-nya gitu kan anak-anak di rumah. Kami Bu, dengan siswanya juga sering bertemu yang tim redaksi. Oh, jadi sering komunikasi ya. Iya Bu. Pas aja berarti sudah. Selanjutnya, bagaimana spesifikasi proyek dipenuhi sesuai rencana awal? Kalau rencana awal kami sih memang kami ini membuat majalah meja di situ. Teman-teman itu kan dapat masukan dari kepala sekolah, masukan dari jadi akhirnya kami buat majalah dari. Kalau majalah meja mungkin kendala lagi ya, cetak segala macam fisik berarti bentuknya ya. Karena banyak sudah kalau setiap edisi banyak terbit, misalkan numpuk juga kan. Kalau kayak gini bisa sambil dilihat-lihat lagi. Tapi ini ketika majalah yang ini terbit barcode-nya beda, yang berikutnya barcode-nya masih bisa di-scan kan? Masih bisa. Iya, takutnya nggak ada kadaluarsanya gitu kan? Sudah permanen di anunya Bu. Iya, berarti nanti mungkin kalau mau dalam bentuk buku atau buku sementara khusus kumpulan barcode per edisi misalkan gitu, atau bisa juga misalkan ini terbit nih edisi 1 ya, edisi 1 nanti di dalam majalah edisi kedua nanti ada barcode edisi 1, artinya orang bisa mereview yang kemarin apa gitu kan ya, biar kecil kah apa sekedar nah ini terbitan kita yang kedua loh, edisi yang kedua, edisi pertama itu ada mesin kecil aja infonya, tapi kan bisa di scan gitu. Jadi kalau orang penasaran edisi 1-nya kemarin itu tentang apa gitu kan, masih bisa nge-review. Harapannya sih seperti itu. Nanti mungkin ada kalau sudah sampai setahun misalkan ya, kalau sudah setahun itu bisa seperti kolase bahwa ini loh yang pernah diterbitkan kita. Nanti enggak apa-apa adik-adiknya neruskan. Kami juga rencana buat grup WA sama tim redaksi. Kalau bisa terus di follow up ya adik-adiknya itu ya. Kalau bisa jadikan ekskul bagus juga loh jurnalistik ini. Selanjutnya Bu, apakah sumber daya yang digunakan secara efisien? Menurut Ibu efisien karena kalian semua yang bergerak di dalamnya. Artinya irit dana, ya kan juga nggak ngundang orang luar, irit waktu. Nah, itu sudah cuman juga terbantu sama fasilitasnya sekolah. Iya, ibaratnya sama-sama gitu kan. Karena adanya fasilitas sekolah, maka kegiatan bisa berjalan lancar. Nah, harapannya nanti adik-adiknya tuh terus dikawal gitu. Jangan putus setelah selesai dari sini kegiatan, putus juga komunikasi. Nanti kalau adik-adiknya punya kesulitan gimana? Harapannya adik-adiknya itu nanti bisa mengkader adik-adik kelas baru lagi supaya bisa terus berjalan. Nah, jangan sampai hangat di awal gitu kan. Besok-besok sudah mendekat dikit. Sementara kalau banyak terus kita, apalagi sekolah kita mau jadikan sekolah rakyat segala macam. Pasti banyak kan sekolah. Informasi kan Menteri Sosial kemarin ke sini pagi, orang libur-libur dia datang sama Wagub. Habis maghrib gubernurnya yang datang. Apa nggak kalang kabut kita? Nah, saya lihat di IG Bu. Nggak tahu siapa ya. Habis maghrib nanti mau ke sini ya. Sementara di telepon itu jam 6 pas. Habis maghrib jam berapa? Ya sidak sudah. Gitu ya sudah ya nggak apa-apa. Kalau nggak kayak gitu nggak rame gitu. Itu sudah, cuman sayang yang berada di luar daerah nggak bisa datang gitu kan. Jadi kan kalau berita banyak terus di sekolah ini. Harapannya itu bisa diangkat gitu kan.
selanjutnya Bu, bagaimana tingkat partisipasi dari warga sekolah atau pihak lain? Untuk ini. Iya. Kemarin ada wawancarai siapa aja di sini untuk edisi pertama. Artinya kan berpartisipasi kalau Ibu Bu Wiwi dalam hal perizinan oke, ke sekolah. Cuman guru-guru yang lain gimana partisipasi? Nah bisa jadi mereka nggak bisa berpartisipasi maksimal karena mereka nggak tahu. Nah kalau misalnya nanti sudah tahu kan mereka tuh pasti ada ide. Gimana kalau ya baiknya nanti ngangkat ini ya. Nah siapa tahu gitu kan. Untuk pertama mungkin partisipasi belum maksimal, hanya yang dikasih tahu ini aja yang kita bisa. Kayak sekolah perizinan Bu Wiwi, Pak Holil peminjaman alat ya kan, tempat ya. Selama kami tahu kami bisa bantu ya kami bantu, itu aja. Selanjutnya Bu, apakah manajemen resiko dilakukan dengan tepat selama pelaksanaan? Untuk sih, ini tidak ada masalah yang serius ya. Semua aman semua. Kami juga, bos kami sudah kayak siap-siap lah. Kami juga ada masukan dari Bu Wiwi, kalau siswa tuh harus dikasih materi yang kayak gini, ini harus ada interaktif. Bukan ada masalah sih buat dari. Nah, iya. Resiko iya, artinya apapun itu siap ditanggung, seperti pelajaran anaknya izin, nah dispen ya harus disiapkan kayak gitu. Kemarin ada dispennya kan di kelas ya. Ya itu Kami ambil setiap kelas 2 orang Bu. Oh jadi kolektif ya dispennya ya, nggak apa-apa disebarkan ya, itu siap-siap. Untungnya kalau cuma sehari aja. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah proyek ini memberikan dampak positif yang nyata? Untuk sekarang yang Ibu ketahui ya nyata, untuk SPMB promosi yang kayak tadi kan. Nah cuman untuk ke guru-guru yang lain kan belum, mereka belum tahu. Bisa jadi nanti paling tidak yang selembaran ini taruh di meja piket lah, mau piket A, piket B, di mading, disosialisasikan dulu. Nah baru, oh ternyata iya ya, guru-guru juga lewat sini bisa mengenal, oh ternyata siswa ini nih yang terjun, orangnya yang ini, bakatnya yang ini yang terlihat ternyata. Nah setelah mereka masuk mengajar kan mereka melihat, oh ternyata yang ini ya. Nah berarti kan untuk literasinya anak-anak, oh itu lebih dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah ini kan juga salah satu bentuk sekolah meningkatkan literasi. Artinya literasi bukan hanya yang biasa tapi yang digital dalam bentuk scan barcode. Ya bisa dilihat di web apa segala macam. Nah termasuk literasi digital membantu. Memang untuk rapat pendidikan ya, tahun ini SMA 16 itu untuk nilai rapat literasinya naik drastis itu. Biasanya kemarin mungkin hanya sekitar 70-an, berapa sekarang 93 nilai kita. Artinya makanya itu kalau di rapat pendidikan itu terlihat emotikonnya jempol karena mengalami kenaikan yang begitu fantastis. Tinggal kita mempertahankan dan meningkatkan itu gimana. Nah salah satunya bentuknya ini tadi. Dengan kegiatan yang seperti ini kita memaksimalkan lagi literasinya anak-anak. Selain ibaratnya literasi baik yang membaca maupun yang membuat. Enggak mungkin dia bisa bikin berita kalau dia nggak baca dulu. Artinya kan membaca pun membaca situasi sekolah seperti apa, membahasakannya juga di dalam mading ini seperti apa. Jadi ketika dia menyampaikan pikirannya dia berdasarkan situasi yang ada di sekolah itu, dia bisa menuliskan dalam bentuk tulisan-tulisan ini di sini. Nah kemudian yang membaca pun, oh ternyata iya ada informasinya itu tersampaikan. Meskipun mungkin yang membaca, oh tahu kok apa yang terjadi di sekolah, misalkan ada kedatangan menteri misalkan, tapi tidak sedetail atau apa, karena kalau lewat sini kan pasti menggali informasi dari sumbernya juga kan. Nah itu, jadi bukan katanya gitu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah faktor keberlanjutan diperhatikan dalam proyek ini? Harus diperhatikan, makanya tadi kalau bisa dikawal, mau bikin grup WA kan tadi. Kalau adanya punya kesulitan apa, kalau adanya tidak menghubungi
tidak menanyakan, kalian yang harus proaktif. Gimana nih perkembangan majalah? Ada kendala apa? Gitu. Jadi nggak merasa dia jalan sendirian. Tapi sambil juga komunikasikan dengan Bu Wiwi selaku humas, ya kan? Bu Wiwi, misalkan ada kendala, misalkan siswanya tuh agak sungkan bicara dengan Bu Wiwi, misalkan bicaranya nih, nah kalian lah menyampaikan ke Bu Wiwi. Jadi komunikasi 3 arah itu tetap ada. Jangan sampai nanti hanya sepihak, sudah terbit lah, ternyata dari Bu Wiwi, enggak gitu. Nah malah jadi, ini kan nggak saling cross check. Jadi harus tetap di follow up. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana transparansi dan akuntabilitas tim pelaksana kami? Transparansi dalam informasi. Oh, informasi tentang kegiatan ini ya. Menurut Ibu ya cukup terbuka sekali, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu kan ya. Cuman yang tadi aja yang jadwal kegiatan itu aja yang kurang disampaikan di awal. Nggak apa-apa, yang lainnya sudah pas aja, bagus. Mungkin itu berarti kedepannya diundangkan gitu. Enggak, gak usah juga terlalu formal kayak kemarin, nggak apa-apa. Tapi Bu, kami kegiatannya ini Bu ya. Tapi kalau kalian mau bersurat ke TU atau ke sekolah ya nggak apa-apa. Bahwa ada kegiatan ini kan, misalnya pakai kop, lain kali misalkan nanti berikutnya kegiatan ini pelatihan dengan judul, agenda, tempat, tanggalnya di mana, waktunya kapan, itu artinya itu disampaikan ke sekolah, karena kan kami ini di sekolah dan kalian secara tidak langsung kan pihak dari luar yang bekerja sama dengan kami di sini. Nah meskipun memang SMA 16 ini udah bekerja sama dengan Unmul, kami udah kayak menjadi semacam lab schoolnya Unmul lah. Jadi kerjasama mau apapun itu bentuknya kami welcome aja. Jadi salah satu bentuk kerjasamanya penyaluran PPG, PPL. Nah yang kayak gini juga kan kegiatan entah pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswanya, kemudian ada kegiatan di dalamnya ini lagi. Nah itu salah satu bentuk dari kerjasama. Terbuka aja kita. Ya, selanjutnya Bu, apakah proyek ini memenuhi harapan masyarakat sekolah? Harusnya memenuhi, karena kan ini belum terekspos semua. Nah itu lagi kembali, kalau bisa terpenuhi atau tidak, mungkin ini hanya baru untuk kalangan tertentu ya, dari Ibu, Bu Wiwi, anaknya tadi. Tapi kalau misalkan nanti sudah dipublikasikan, nah itu baru kita bisa lihat sesuai harapan. Nanti akan ada masukan, semakin banyak masukan berarti itu ada harapan lagi yang ingin dijangkau lagi. Kalau sekarang sesuai target kalian udah berjalan dengan baik kan ya. Karena targetnya ini terbit, ada orang-orangnya ya, pelakunya di situ. Nah, tinggal nunggu follow up-nya. Tapi kalau dari sekolah berarti perlu ditingkatkan lagi publikasinya. Terakhir Bu, apa saran Ibu untuk pelaksanaan proyek sejenis di masa depan? Di masa depan ada lagi, iya kalau bisa yang pertama tadi waktu pelatihannya itu ditambah, atau kalau bisa sambil mengisi kayak kalau kita nanti kan habis semesteran tuh ada kelas meeting tuh. Setelah kelas meeting tuh sambil menunggu pembagian rapot itu kan ada waktu jeda 2 hari atau 3 hari. Itu kalau bisa dimanfaatkan untuk program untuk pemenuhan life skill-nya siswa gitu kan. Boleh dari kalian atau ngambilkan dari sumber dari luar. Jadi anak-anak itu nggak cuma diem sambil nunggu rapotan gitu, tetap ada. Jadi sebenarnya waktu untuk mensosialisasikan apa-apa itu sebenarnya ada dari sekolah tanpa harus memakai jam belajar. Misalkan di jam kosong, atau misalnya sudah tahu nih gurunya ini sudah ancang-ancang ngasih tugas ada. Kalau yang lama, nah misalkan seperti besok itu kan kami ada kegiatan kelas 12. Nah, mau nggak mau kami kan pasti ke atas ya. Tapi kami nggak boleh meliburkan anak-anak kan. Karena ini ibaratnya sudah selesai ya kelas 12 ini kan. Jatahnya mereka nih harus tetap diayomi, tetap diajar. Tapi
jadi tetap juga lah nggak tega lah sama kelas 12 gitu kan. Sudah dia perpisahan, kita guru-guru semuanya nggak hadir. Nah jadi kami minta tolong lagi nih sama yang PPG. Besok itu agendanya kan ke acaranya, kalau pagi kami masih ngajar biasa. Mungkin jam 9 itu baru kami naik ke atas. Nah di jam 9 itu kami, kalau saya belum mengumumkan ke guru-guru. Jam 9 itu rencana kerja bakti. Karena tanggal 19 kan mau dipakai ujian. Harapannya kerja bakti selesai, bersih kelas itu, steril, dikunci. Itu aja sih kemarin. Besok agendanya, belajarnya cuma sebentar. Habis itu, nah tapi ya nggak tahu lagi. Kalau di atas itu sampai jam 12, habis jam 12 bisa kemungkinan belajar lagi kami. Iya, bersih-bersih itu aja. Tapi nggak tahu lah besok itu ya. Karena ini Bu Pipi juga nggak turun hari ini kan lagi sakit. Jadi nanti minta tolong disampaikan ke teman-temannya untuk menghandle masing-masing kelas itu untuk membersihkan kelas. Ini masih ada yang tes ukin, anu kah? Tek ukin lagi nggak? Kalau di rumpun kelas sudah semua. Matematika? Matematika hari ini teks semua. Oh semuanya? Oh ada besok. Ya, Besok. Nah besok itu kan kami nggak belajar. Mengkondisikan muridnya itu loh yang harus. Belajar dari 7.15 kami belajar sampai jam 9 mungkin gitu. Atau mau, nah kalau misalkan itu nggak apa-apa dipakai kelasnya untuk tek ukin. Kan lebih kondisi kami terjaga juga, anak-anak kami nggak keliaran. Tinggal itu aja. Yang nggak ada dipakai untuk tek ukin ya bersih-bersih gitu. Iya kan? Iya. Cukup ya. Coba makasih banyak Bu. Oke. Ini nanti taruh di meja tiket atau di madu ya Bu? Gitu. Sebenarnya hari ini belum mau disebar. Hari ini belum mau disebar. Oh belum. Iya Bu. Tunggu dapat dari dosen Lagi Bu. di asisten. Di asisten dosen lagi. Kira ini sudah. Kita laporan juga hari ini. Iya Bu. Hari ini nanti kuliah. Offline. Oh gitu. Iya mau laporan ini Bu. Laporan ini kita udah ketemu sama ibu. Oh ya ya. Oke deh nggak apa-apa. Menentukan secara resmi dengan redaksinya. Ada. Cuma kan belum di Kan yang ya kalau